Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Sabrianti, kelas reguler 4C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Di sini, saya akan mempresentasikan bagaimana keadaan agama dan budaya atau adat yang ada di kampung saya, Desa Lautador, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sedikit saya menjelaskan tentang Desa Lautador. Desa Lautador memiliki 16 dusun, di mana 3 dusun diantaranya mayoritas agama non-muslim dan 13 dusun diantaranya mayoritas muslim. Dari kedua agama tersebut, antara agama Islam dan non-muslim, mereka memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan agama muslim di desa saya. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana keadaan agama Islam yang ada di desa saya. Dulu, sewaktu saya masih kecil, masjid-masjid yang ada di kampung saya sangat sederhana. Tetapi, seiring pembangunan yang terus dilakukan, masjid-masjid yang ada di kampung saya begitu cukup bagus, seperti masjid yang ada di perkotaan. Kesadaran warga muslim untuk sembahyang di masjid sangatlah tinggi, terutama kaum lelaki. Banyak di antara mereka yang sholat 5 waktunya itu di masjid. Tidak hanya itu, di setiap masjid juga memiliki remaja masjid, di mana remaja masjid tersebut setiap minggunya ada pengajian rutin yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang agama. Selain itu, para bapak-bapak dan ibu-ibu juga memiliki perwiritan yang pelaksanaannya rutin dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, tepatnya di hari Kamis. Nah, untuk ibu-ibu, pelaksanaan perwiritannya dilakukan pada siang hari, dan untuk bapak-bapak, pelaksanaannya dilakukan pada malam hari. Bagaimana cara berpakaian kaum muslim yang ada di desa saya? Alhamdulillahnya, untuk kaum wanita, mereka rata-rata sudah mengenakan hijab dan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara berpakaian kaum muslim di desa saya? Alhamdulillahnya, untuk kaum wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, bahkan orang tua, banyak di antara mereka yang mengenakan hijab dan berpakaian menurut syariat Islam. Untuk laki-laki, alhamdulillahnya sudah banyak juga yang memakai gamis saat mereka pergi sembahyang ke masjid, dan banyak juga yang masih memakai baju koko, sarung untuk sembahyang berjamaah. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana budaya atau adat yang ada di kampung saya. Di kampung saya, mayoritas penduduknya ialah suku Jawa. Nah, jadi di sini saya akan mengangkat atau menjelaskan bagaimana budaya atau adat suku Jawa yang ada di desa saya. Masyarakat Desa Lautador tergolong masyarakat
yang masih menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang leluhur. Tradisi yang ada di Desa Lautador diantaranya yaitu tradisi selamatan 7 bulanan mengandung anak pertama yang biasa disebut tingkepan. Nah, acara yang dilakukan dalam tradisi tersebut ialah ibu hamil dimandikan dengan 7 air. Kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan dikirimkan doa untuk keselamatan ibu dan anak. Selain tradisi ritual untuk memperingati kelahiran, di Desa Lautador juga terdapat upacara ritual yang berhubungan dengan kematian, khususnya selamatan untuk orang meninggal yang dilakukan pada hari-hari tertentu sesudah dimakamkan, yaitu pada hari ketiga yang biasa disebut dengan Nalung Dino, kemudian pada hari ketujuh yang biasa disebut dengan Mitung Dino, kemudian pada hari ke-40 hari ke-100, dan setahun atau biasa yang disebut dengan Menda, dan yang terakhir yaitu 1000 hari atau yang biasa disebut dengan Nyewu. Nah, di dalam kegiatan ritual tahlilan tersebut, acara yang dilakukan ialah bacaan yang dilakukan pada saat tahlilan ialah pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Yasin, dan pengiriman doa. Jadi bacaan tersebut dilantunkan untuk menghadiahkan kepada sang mayit yang berada di dalam kubur, agar selain membaca ayat suci Al-Quran, membaca surah Yasin, dan mengirimkan doa, dalam acara tahlilan tersebut terdapat penjamuan makanan yang dihidangkan oleh keluarga mayit, yang biasanya makanan tersebut dibawa pulang. Masih banyak lagi tradisi Jawa yang ada di Desa Lautador, tetapi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.